Waduh. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Koko yakin semuanya merasa luar biasa. Nah teman-teman, sebentar lagi kan Natal, dan Natal itu biasanya ada kado. Nah teman-teman tahu nggak kalau Allah Bapa juga sudah memberikan kita kado yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya teman-teman, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini dan menjadi teman kita dan menebus semua dosa kita. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mengatakan terima kasih ke Tuhan lewat segala nyanyian, pujian kita, dan yang paling pasti ketika kita melakukan firman Tuhan, itu adalah bentuk ucapan syukur paling luar biasa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Nah, jadi teman-teman, ayo kita sama-sama siapkan hati kita mau berdoa untuk masuk ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah lahir, Engkau telah menjadi sama seperti kami untuk menebus segala dosa kami Tuhan, dan menjadi teman kami yang sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau datang ke dunia ini bukan untuk sia-sia Tuhan, tapi Engkau sangat baik, Engkau mengasihi kami, dan kami sangat bersyukur untuk itu. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mengembalikan segala rasa terima kasih kami kepadamu melalui pujian-pujian kami. Pakailah hati kami, pakailah hidup kami, pakailah tubuh kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat menikmati ibadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ayo teman-teman, kita gerak buat Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Semua udah siap masuk firman Tuhan ya. Mari kita semua sama-sama siapkan hati kita. Kita mau ketemu sama Tuhan ya. Kita nyanyi Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti.
Yesus sahabatku, dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan, kami senang punya Tuhan yang mau jadi sahabat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mau jadi sahabat kita dan mati buat kita. Selamanya Kau akan jadi sahabat kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, kita tahu Tuhan ada buat kita. Teman-teman, ayo kita sekali lagi coba nyanyi bagian refnya. Nyanyi dengan sungguh-sungguh bilang, sampai kapanpun Tuhan sahabat aku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi katakan, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita semua lipat tangan kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mau jadi sahabat kita. Dan hari ini sahabat-Mu mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam dan biarlah firman-Mu selalu berbicara kepada kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai, shalom adik-adik, kakak-kakak, atau papa mama yang menemani adik-adik ibadah hari ini. Wah, sebentar lagi kita mau merayakan Natal, yeay! Pasti excited banget kan? Ya walaupun suasananya berbeda sih dengan tahun lalu, karena kali ini kita nggak bisa kumpul dengan teman-teman, guru-guru sekolah minggu. Tapi adik-adik jangan sedih ya, karena masih ada keluarga yang ada dan kita bisa merayakan Natal bersama-sama dengan mereka. Ya, jangan sedih lagi ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Natal itu
bagi adik-adik apa sih? Kalau dengar kata Natal, apa sih yang tergambar dalam imajinasi adik-adik? Ayo. Pasti ada yang ngebayangin pohon Natal nih. Ada juga yang ngebayangin kue-kue yang manis dan enak. Atau ada juga yang ngebayangin makan-makan sama keluarga, kumpul-kumpul sama keluarga, atau juga hadiah-hadiah yang banyak. Ya, sebenarnya ini semua nggak salah adik-adik, karena kan Natal itu artinya kan kelahiran. Jadi Natal kan kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, atau kalau kita biasa bilang berulang tahun. Nah, kalau orang berulang tahun emang biasa tuh kan ada yang namanya yang menghias ulang tahun itu supaya meriah, seperti balon-balon, ada kue-kue, dan masih banyak lagi. Tapi yang gak kalah penting dalam ulang tahun itu apa loh adik-adik? Iya, orangnya. Jadi sama dengan Natal. Natal itu bukan hanya berbicara mengenai yang tadi loh kita bayang-bayangin. Kalau gitu Kak Deborah, Natal itu tentang apa dong? Ayo, adik-adik mau tahu nggak? Nah, ini nih yang Kak Deborah mau bagikan hari ini untuk kita semua. Salah satu arti penting dari Natal. Adik-adik, kakak mau tanya nih, kalian pernah nggak dapat hadiah? Iya, hadiah. Siapa yang pernah dapat? Saya juga pernah dapat hadiah Natal. Adik-adik, kalau dapat hadiah Natal pasti perasaannya seperti apa? Waktu kapan adik-adik juga dapat hadiah selain Natal nih misalnya? Dikasih oleh siapa? Perasaannya gimana tuh? Pasti perasaannya campur aduk perasaannya, penasaran isi hadiahnya apa, bahagia kalau sudah tahu isinya. Jadi artinya kalau kita dapat hadiah pasti rasanya senang sekali. Betul nggak adik-adik? Betul kan? Kakak juga pernah merasakan hal yang sama, senang sekali dapat hadiah Natal dari mama, pakaian, baju baru, dan sampai hari ini kakak masih simpen loh. Nah, adik-adik, sama juga dengan opa yang satu ini nih yang akan kita saksikan lewat video ini. Break it. Nah, adik-adik, opa itu tadi buta warna loh. Buta warna itu apa sih? Selama puluhan tahun opa itu nggak bisa lihat warna hijau, warna biru, warna merah, warna kuning. Jadi warna itu hanya hitam dan putih. Bayangkan. Tapi waktu si opa mendapat hadiah dari sang anak, kacamata yang bisa membuat opa melihat warna. Adik-adik lihat nggak tadi ekspresinya si opa? Iya, dia senang sekali. Dia senangnya nggak ketawa sih, dia menangis. Tapi nangis bukan karena sedih. Opa ini menangis karena terharu, bahagia melihat dunia yang ternyata berwarna adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak? Bukan hanya si opa yang senang, siapa lagi? Iya betul adik-adik, anak yang memberikan hadiah itu juga ikut menangis. Bahkan adik-adik tadi lihat kan ada cucunya di situ ya, dia ketawa bahagia ya, senang ya. Jadi adik-adik yang berbahagia bukan hanya yang mendapat hadiah, yang senang bukan hanya yang dapat hadiah, tapi juga yang memberi hadiah. Nah, itulah salah satu pesan yang kakak mau sampaikan kepada kita mengenai
arti Natal. Natal adalah memberi. Adik-adik, 2000 tahun lalu Yesus lahir di kandang domba dalam kesederhanaan. Yesus itu adalah hadiah kado yang paling berharga yang Allah Bapa berikan untuk semua manusia, karena manusia itu pada dasarnya adik-adik sudah jatuh ke dalam dosa, berbuat jahat dan harusnya dihukum. Tapi Allah Bapa memberikan Yesus sebagai hadiah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Makanya Yesus disebut sebagai juru selamat. Nah, adik-adik, dalam peristiwa kelahiran Yesus ini ada beberapa hal yang kita lihat, ada beberapa orang yang kita lihat yang membawa pemberian kepada Yesus. Nah, kita lihat dulu ya. Yang pertama, bagian yang pertama, orang-orang yang memberikan sesuatu kepada Yesus. Siapa aja itu? Ayo kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 16 sampai 18. Lukas pasal yang kedua ayat 16 sampai 18. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka ini siapa adik-adik? Mereka ini gembala-gembala. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi satu kali gembala-gembala ini pada waktu malam sedang beristirahat bersama dengan ternaknya, domba-dombanya, tiba-tiba dari langit turun malaikat. Dan malaikat ini nyamperin mereka. Waktu itu mereka ketakutan, tapi malaikat bilang, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu Yesus, putra Daud, juru selamat. Nah, waktu mereka mendengarkan itu, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka bahagia karena dikatakan Yesus yang dibungkus dengan lampin itu adalah penyelamat dunia. Dan mereka disuruh untuk memberitahukan itu kepada Maria dan Yusuf, orang tua Yesus yang ada di Bethlehem. Jadi mereka itu kan ada di padang nih adik-adik. Mereka tidak ada dengan Maria dan Yusuf, karena Maria dan Yusuf itu ada di kota, di Bethlehem. Waktu mereka disuruh untuk memberitahukan pesan itu, tiba-tiba mereka meninggalkan apa yang mereka sedang jaga. Apa tadi? Ayo. Iya, domba-domba yang mereka gembalakan. Mereka dengan semangat pergi kepada Maria dan Yusuf di Bethlehem. Dan sebenarnya adik-adik, walaupun Alkitab nggak ceritakan secara detail, tapi bukan hanya Maria dan Yusuf ada di situ, ada orang-orang lain juga pasti yang ada di situ yang membantu persalinan kelahiran Yesus. Jadi waktu gembala-gembala ini menyampaikan pesan itu, telah lahir bagimu juru selamat, gembala-gembala ini kan sampaikan tuh kepada orang-orang dan juga kepada Maria dan Yusuf. Ternyata Alkitab mencatat apa? Mereka terheran-heran. Orang-orang yang lain selain Maria dan Yusuf heran bisa mendengarkan kabar sukacita. Ternyata ada juru selamat yang akan menyelamatkan mereka. Adik-adik, apa yang mereka berikan? Mereka nggak berikan sesuatu yang kelihatan atau materi atau benda. Tapi apa yang mereka berikan? Mereka memberikan waktu mereka untuk datang melihat bayi Yesus,
membawa berita sukacita, mengabarkan berita sukacita. Mereka memberikan waktu dan diri mereka. Itu yang pertama kita lihat adik-adik. Jadi waktu kelahiran Yesus, gembala-gembala ini memberi diri mereka dan waktu mereka untuk membawa pesan sukacita kepada orang-orang yang belum dengar. Lalu yang kedua adik-adik, kita melihat ada siapa lagi? Ya, betul. Ada yang namanya orang-orang Majus. Kita baca bersama-sama ya di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Mereka ini orang Majus ya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, orang-orang Majus ini datang dari suatu tempat yang jauh sekali dengan tempat di mana Yesus berada. Tapi kali ini Yesus bukan lagi di kandang domba, karena waktu kita baca tadi ayat yang ke-11, mereka katanya masuk ke dalam rumah. Bayangkan adik-adik, padahal berita tentang kelahiran Yesus itu sudah lama mereka dapatkan, tapi mereka butuh perjalanan berhari-hari untuk bisa sampai ke rumah Yesus loh adik-adik. Adik-adik pernah jalan berhari-hari enggak? Kalau kakak sih belum pernah ya berhari-hari ya. Tapi mereka berhari-hari, pas itu capek, lelah, semua bercampur aduk. Tapi mereka tetap semangat untuk melihat bayi Yesus. Dan adik-adik, mereka bukan hanya bawa diri mereka loh, apalagi yang mereka bawa. Iya, tadi kita baca mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, mereka membuka itu dari tempat harta benda mereka. Artinya benda-benda yang mereka persembahkan adalah harta yang berharga yang mereka punya. Dan pada zaman itu emas, kemenyan, dan mur itu harganya juga mahal adik-adik. Nah, apa yang kita lihat? Orang Majus ini rela meninggalkan rumah mereka, berjalan berhari-hari untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik, memberikan barang berharga mereka yang terbaik untuk bayi Yesus. Ini beda sekali loh adik-adik dengan yang namanya Herodes. Raja Herodes waktu mendengar ada bayi Yesus, apa yang Herodes lakukan? Dalam hatinya dia mulai menyusun rencana. Wah, ada satu lagi raja. Wah, jadi saingan nih. Gimana ya supaya dia gak bisa saingin aku? Nah, sifat Herodes ini gak boleh kita miliki adik-adik. Sikap Herodes yang tidak mau menjadikan Yesus sebagai raja yang disembah. Dia maunya dihormati, dia maunya dihargai. Artinya apa? Herodes ini egois, hidup untuk kesenangan diri sendiri. Apa-apa untuk kesenangan dia, apa-apa untuk kesenangan dia. Jadi Herodes tidak menerima keselamatan. Nah, sifat begini kita nggak boleh punya, apalagi di dalam suasana Natal seperti ini. Kita nggak boleh egois. Bukan hanya dalam suasana Natal aja loh adik-adik, tapi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan nggak boleh egois dan menang sendiri. Nah, adik-adik, itu adalah gambaran di mana kelahiran Yesus membawa orang untuk memberi, dan memberi. Memberi itu bukan hanya benda, memberi bisa juga waktu, bisa juga diri kita membantu orang lain. Jadi Natal kali ini adik-adik, Tuhan izinkan kita merayakan Natal yang berbeda supaya kita memahami arti Natal yang sebenarnya.
merayakan kelahiran Yesus bukan dengan kemewahan, bukan dengan hadiah-hadiah, bukan dengan makanan-makanan, pakaian-pakaian mewah, tapi merayakan kelahiran Yesus dengan semangat memberi. Karena hidup orang-orang percaya anak Tuhan adalah hidup yang memberi. Natal akan menjadi lebih indah kalau kita hidup dengan memberi. Memberi bukan hanya berbahagia mereka yang menerima, tapi kita yang memberi juga mengalami yang namanya kebahagiaan dan sukacita. Seperti video yang akan kita lihat berikut ini. Ih, lucu ya adik-adik ya, imut ya doginya. Lihat loh, dia mau memberikan tadi umpan cacing kepada mama burung yang ingin memberikan makanan kepada anak-anaknya. Pada akhirnya apa? Umpan cacing yang diberikan dibalas dengan apa? Ikan. Ya, tapi bukan berarti kita memberikan sesuatu lalu mengharapkan balasannya, bukan adik-adik. Tapi kita memberi sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Kita percaya, anak-anak Tuhan percaya kalau Bapa kita, Tuhan Yesus akan membuka berbagai cara untuk memberkati kita. Jadi adik-adik semangat ya untuk memberi. Selamat untuk kita belajar terus-menerus untuk memberi. Karena gereja kita juga punya aksi dan tindakan dalam Natal ini untuk memberi sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan. Adik-adik mungkin bingung, apa yang bisa aku berikan? Adik-adik kalau punya banyak mainan yang masih bagus-bagus, banyak nih mainannya nih, bisa tuh dikumpulkan dan diberikan kepada anak-anak lain yang lebih membutuhkan. Atau punya pakaian yang bagus-bagus, banyak nih, banyak. Adik-adik bisa aja memberikan pakaian yang bagus kepada anak lain yang membutuhkan. Atau mungkin adik-adik berpikir, oh iya, aku mau nih menyisihkan sedikit uangku, sedikit demi sedikit untuk aku tabung untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagus juga tuh adik-adik. Atau apalagi, masih banyak hal-hal sederhana yang kita bisa berikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Bukan hanya materi. Nah, tapi misalnya di dalam rumah nih, ada siapa? Ada asisten rumah tangga, ada mbak. Kita misalnya bisa memberikan pujian, Mbak, hari ini cantik deh. Itu kan sebenarnya walaupun gak kelihatan memberi sesuatu, tapi itu namanya memberi pujian, memberikan semangat. Intinya hidup kita itu harus membawa sukacita, membawa manfaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, adik-adik. Jadi itu yang kakak bisa sampaikan pada hari ini. Pesannya hanya satu. Hari ini kita diajarkan Natal lebih kepada memberi, dan memberi daripada menerima. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami belajar bahwa di dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, kami diajarkan salah satu arti penting daripada Natal, yaitu untuk memberi. Karena Bapa sudah memberikan hadiah yang terbaik bagi kami, yaitu Yesus, maka kami berdoa supaya kami juga diberikan kemampuan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kami, orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan. Kami butuh pertolongan daripada Tuhan untuk kami terus-menerus bisa melakukan hal ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus
Biarlah sukacita Natal membuat kami senantiasa semangat di dalam menjalani hari-hari walaupun bagi kami tidak mudah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.